Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Istiqomar, guru matematika di SMP Negeri 1 Bengkulu Selatan. Visi SMP Negeri 1 Bengkulu Selatan adalah terwujudnya pendidikan berstandar mutu, berprestasi, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Perkembangan teknologi seperti artificial intelligence yang semakin pesat membawa perubahan yang signifikan dalam dunia pendidikan. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh pendidik saat ini adalah bagaimana mengintegrasikan teknologi AI ke dalam pembelajaran yang menyenangkan dan efektif dengan tidak melepaskan unsur budaya di dalamnya. Berdasarkan data observasi, mayoritas peserta didik tidak menyukai pelajaran matematika dan menganggapnya sulit. Hal ini berdampak pada hasil belajar matematika yang rendah dan belum sesuai harapan. Data capaian rapor pendidikan tahun 2023 menunjukkan bahwa kemampuan numerasi siswa masih berada pada kategori sedang. Di sisi lain, pada era digital seperti saat ini, peserta didik banyak tidak mengenal permainan tradisional. Peserta didik cenderung lebih sering menggunakan gawai untuk aktivitas yang kurang bermakna. Adapun tantangan dari peserta didik adalah rendahnya motivasi, keaktifan, dan kesiapan dalam menerima materi. Tantangan dari guru adalah model pembelajaran, media, pengemasan materi belum sesuai dengan kondisi dan karakteristik peserta didik. Tantangan dari sekolah berdasarkan hasil rapat pendidikan, indikator kemampuan numerasi masih perlu ditingkatkan lagi. Untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, perlu dilakukan kolaborasi dengan kepala sekolah, guru, peserta didik, orang tua, siswa, dan melakukan refleksi diri. Aksi yang dilakukan untuk meningkatkan keaktifan dan motivasi belajar peserta didik melalui pembelajaran terdiferensiasi pada permainan tradisional setegur saya terintegrasi AI dimulai dari melakukan pemetaan profil, kesiapan, dan minat belajar peserta didik melalui wawancara dan pengisian angket gaya belajar peserta didik. Adapun langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan yaitu diawali dengan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Tujuan pembelajaran hari ini itu adalah menganalisis dan menentukan luas permukaan dari prisma, serta memotivasi dan memberi semangat di awal pembelajaran. Guru membagi peserta didik menjadi 6 kelompok secara heterogen. Kemudian memberikan pemahaman dan sejarah mengenai permainan tradisional. Hal ini berkaitan dengan literasi budaya peserta didik. Selanjutnya memberikan kesempatan peserta didik untuk memulai permainan setegur saya. Perwakilan kelompok melakukan home pimpa untuk mendapatkan urutan dalam pelemparan gundu atau batu kecil. Peserta didik mulai melemparkan gundu agar terkena tumpukan saya atau tempurung kelapa. Saya yang terjatuh dan terbuka dipilih salah satu oleh siswa untuk diambil dan melakukan scan barcode yang ada pada saya. Apabila pelemparan yang dilakukan tidak terkena saya, maka pelemparan dilakukan pada kelompok selanjutnya berdasarkan urutan. Pada kegiatan ini, guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing mereka untuk menganalisis masalah secara mendalam. Peserta didik mulai berdiskusi dan menganalisis masalah dalam kelompoknya. Masing-masing kelompok merumuskan penyelesaian masalah dengan memanfaatkan beberapa sumber belajar seperti AI dan buku paket. Guru memfasilitasi diskusi dan memberikan bantuan jika diperlukan. Dengan demikian, pembelajaran diferensiasi tidak hanya menumbuhkan kemampuan kognitif siswa, tetapi juga mengasah karakter, gotong royong, dan kreativitas mereka. Pada tahap mencari informasi, dilakukan diferensiasi proses
di mana setiap peserta didik dalam kelompoknya diberi keleluasaan untuk memilih dan melakukan aktivitas mencari informasi berdasarkan tahapan proses sesuai minatnya. Dalam tahapan ini, peserta didik diajak untuk berpikir kritis dalam memilih sumber informasi yang relevan dan akurat. Nilai-nilai kejujuran dan integritas sangat penting dalam memilih dan menggunakan sumber informasi. Dalam kegiatan mengembangkan dan menyajikan hasil, peserta didik dilatih untuk berkomunikasi efektif, bergotong royong dalam kelompok, serta berpikir kritis dalam menyampaikan ide dan gagasan. Setiap kelompok menyusun solusi atas masalah yang diberikan, menumbuhkan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis. Siswa mempresentasikan hasil temuan kelompoknya di depan kelas. Kelompok lain memberikan tanggapan dan masukan, memupuk sikap gotong royong dan saling menghargai. Guru dan siswa bersama-sama menganalisis solusi yang telah disajikan. Dengan semangat gotong royong, siswa saling berbagi ide dan pendapat dalam menganalisis hasil kerja kelompok. Setiap siswa diberikan kesempatan untuk menyampaikan refleksinya secara mandiri. Melalui proses ini, siswa tidak hanya mengembangkan kemampuan akademik, tetapi juga melatih keterampilan sosial dan kemandirian. Hasil dan dampak dari kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan sangat menyenangkan. Penggunaan media pembelajaran inovatif berupa permainan Tegur Sayang berbasis AI berhasil membangkitkan semangat, antusias, dan tidak mudah bosan dalam mengikuti proses pembelajaran. Sehingga kemampuan numerasi peserta didik meningkat, dibuktikan dengan peningkatan indikator kemampuan numerasi pada rapor pendidikan meningkat dari sebelumnya. Kepala sekolah, guru, rekan sejawat, dan orang tua murid memberikan respon yang sangat baik. Mereka mengapresiasi inovasi yang telah dilakukan. Kemudian, praktik baik ini telah saya publikasikan dan diadopsi oleh guru-guru di sekolah lainnya. Sekian praktik baik yang telah saya lakukan. Semoga menginspirasi berbagai pihak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili orang tua murid mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Istiqomar yang telah memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak. Ananda Rara sangat antusias menceritakan kegiatan pembelajarannya di sekolah. Saya sangat senang melihat perubahan yang positif berkat pembelajaran yang kreatif dan interaktif. Kolaborasi antara guru dan orang tua melalui grup WA menurut saya merupakan sarana yang sangat baik untuk melihat perkembangan anak kami di sekolah. Saya lebih berani mengungkapkan pendapat di depan teman-teman. Pembelajarannya menyenangkan. Saya lebih kritis menanggapi suatu masalah.